Bismillahirrahmanirrahim. Buka angkringan, serabi angkringan ya. Tujuannya untuk mojok serawung, untuk kumpul-kumpul bagi orang-orang yang punya permasalahan sosial. Jadi Bismillah, semoga semuanya lancar, rezekinya berkah, dan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang punya masalah sosial. Mas, wis ono sing kelarisan, Mas. Oh, Dek Hana. Kamu dari mana, Dek? Itu loh, aku tuh tadi habis jalan dari rumah ke sini tuh banyak rame-rame itu loh, Mas. Rame-rame di mana, yuk? Itu yang rumahnya tuh ada di itu loh, sebelah masjid itu loh. Kok kayaknya tuh ada ngamuk-ngamuk gitu loh, Mas. Yang di pertigaan itu situ. Oh, Ada yang ngamuk-ngamuk satu orang itu yang di situ. Iya. Itu kenapa toh? Apa memang agak waras gitu, Mas? Oh, itu memang kayaknya kurang itu, Dek. Jadi memang itu kadang, maaf ya, mengganggu warga-warga sekitar sini. Dia sering banget tuh datang ke sini minta makan. Lah aku piye? Wong minta di sini dan mau tak tarik bayaran yo piye? Terus aku akhirnya ngabari sama orang tuanya dong. Oh, sering di sini dan maaf ya, sering ganggu warga di sini. Jadi ya, ya kita juga mau gimana? Ya moga-moga aja pemerintah atau warga sini juga paham biar diamankan itu. Tapi apa nggak pernah diobati kayak gitu, Thomas? Ya kalau masalah diobati, menurutku mungkin ya, atau di karantina ya mungkin ya. Aku yang nggak paham tentang masalah itu ya. Mungkin siapa tahu ada orang yang bakal bisa ngasih informasi sama kita terhadap itu ya. Ngomong-ngomong, kamu kerjaanmu piye yang kamu daftar? Yo wis ngene iki lah, Mas. Mungkin aku ya bantu-bantu di sini dulu ya, Mas ya. Oke. Sambil nunggu kerjaanku ya, Mas ya. Oke, boleh. Berarti sambil kamu bantu. Waalaikumsalam. Mari silakan. Oh, alhamdulillah sudah ada pelanggan. Kamu rezeki ini, Dek. Selamat. Yang ini ada serabi angkringan. Ini mau ngersake apa ini, Bu, minumnya, Bu? Tawar. Saya kopi aja. Ibu nyun sewu dengan siapa, Ibu? Tadi saya habis visit nengok itu loh ya. Putrinya ibu, satu penyandang disabilitas mental yang pernah dirawat di panti. Kemudian tadi kok haus gitu. Jadi mampir sini gitu loh. Kayaknya ada serabi angkringan yang menarik gitu loh. Iya, itu. Terima kasih. Silakan Ibu. Iya, Bu. Serabi yang amoh-amoh itu. Ada timus ini, Bu. Ayo. Mari. Iya, mari. Ngobrol, mari. Iya, ngobrol. Ibu ini siapa ya, Bu? Saya pekerja sosial, Mas. Pekerja sosial Dewanata Cilacap. Wah, Jadi Cilacap. sosial kita. Iya, kalau di kesehatan kan ada dokter, ada perawat. Saya pekerja sosial, tugasnya adalah ya tadi memberikan kesembuhan, tapi secara sosial. Kalau kita sebagai individu kan punya fungsi-fungsi sosial. Kemudian salah satunya disabilitas mental. Tadi dengar-dengar saya ada bahanan katanya takut tadi ya, gitu. Itu adalah salah satu warga masyarakat yang fungsi sosialnya terganggu. Nah, salah satunya itu kerja sosial tadi yang membantu untuk keberfungsian sosial. Salah satunya saya bekerja di panti, Mbak Mas. Oh, Ibu panti. Ibu di panti kerjanya, Ibu ya? Sosial Provinsi Jawa Tengah. Oh, di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Di panti pelayanan sosial lanjut usia Dewanata Cilacap, melayani 100 orang lanjut usia terlantar atau diterlantarkan. Wow. Dan ada rumah pelayanan sosial disabilitas Martani, Cilacap melayani 80 orang penyandang disabilitas. Oh, ternyata banyak ya. Banyak. Salah satunya dulu putranya Bu Niken. Oh, Bu Niken. Oh, berarti itu nanti bisa menjawab pertanyaan kita yang tadi, Dek. Ya, tadi saya juga katanya takut ada. Iya. Oh. Iya, dia sampai lari-lari nih di Hana nih. Berarti Ibu habis berkunjung atau bagaimana? Iya, tadi berkunjung melihat perkembangan putrinya yang dulu pernah dirawat di
RPSDM Martani. Tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil, kemudian sudah punya usaha, artinya dia punya talenta, dia bisa bekerja kembali. Dan ya itu tadi, karena ternyata ibunya Bu Niken itu dengan kasih sayang mau menerima kembali putrinya, sehingga ya, karena salah satu untuk menyembuhkan itu adalah kasih sayang dari orang-orang terdekatnya dan keluarganya menerima, ya. Jadi itu salah satu, di samping dengan pendekatan medis. Jadi setiap bulan ya tetap harus kontrol penyakit atau disabilitas mental, sebenarnya sama dengan penyakit yang lain. Seperti seperti misalnya darah tinggi kan harus setiap bulan kontrol juga, tuh. Iya, minum obat, sama mereka pun juga seharusnya seperti itu agar tidak kambuh lagi. Dan alhamdulillah Bu Niken merupakan salah satu contoh lah lagi, bersedia menerima kembali, kemudian memberikan perawatan, pendampingan minum obat, sehingga putrinya sekarang bisa kembali berfungsi sosial. Gitu. Oke. Kalau Bu Niken sendiri berapa lama ini Bu mungkin mendampingi putrinya? Ya, sebetulnya udah lama. Itu sudah ada 10 tahun. Tahun itu di panti apa gimana dulu? Ya, istilahnya masuk panti, ya? belum masuk panti. Masuk panti. Masuk panti itu kan di sana 1 tahun. 1 tahun, tapi pengobatan rutin. Pokoknya setiap bulan pasti harus kontrol. Harus Setiap masuk bulan rumah sakit. Cilacap nih Bu, guys. Rumah sakit sudah Cilacap. Iya. Sudah Cilacap. Rumahnya di Cilacap kan. Cilacap. Iya. Jadi, Itu Bu kok sambil makan. Sambil makan. Saya boleh nanya-nanya ya Bu ya. Kalau itu asal mulanya permasalahan itu apa sih Bu? Kok bisa sampai dengan, mohon maaf, dirawat di panti terus terkena ini, itu bagaimana Ibu? Ketawanya dulu Iya, gimana? gimana ketawanya gimana? Apa namanya putrinya? Sariwardani. Mbak Sariwardani. Iya. Semuanya bagus banget. Anakku ada berapa jumlah Ibu? Anak saya itu 3. 3 ya? Nomor 1 perempuan, terus nomor 2 juga perempuan, nomor 3 laki. Ya. Mbak Dani nomor berapa? Mbak Dani nomor 2. Mbak Dani putri nomor 2. Awal mulanya bagaimana ya Bu? Iya, kalau awal mulanya itu kan dia bekerja dulu. Kerjanya dia itu di hotel, Hotel 3 Intan di Cilacap. Nah, sudah ada 7 tahun apa 8 tahun itu kerjanya. Nah, setelah itu dia itu jadi kayak di PHK apa gimana gitu loh. Karena di PHK, iya. Itu terus menerus dia mikir terus pengen kerja. Setiap hari dia tuh mesti ke sana terus, setiap hari ke hotel. Ya pokoknya dia kan masih tetap naik motor, ya pokoknya udah. Kita ini kan sebagai orang tua, ya adiknya, ya kamasnya itu. Terus kalau dia berangkat, kita terus lari ke sana nunggu. Iya, nyusul. Mengikuti, saya nunggu di sana. Saya kan khawatir ini jangan-jangan di jalan ada apa. Karena masih pakai motor sendiri. Ya, sudah kayak gitu kan akhirnya terus tiba rumah sakit berobat, kontrol rutin. Itu saya yang ngaten kalau pagi mendampingi saya tuh. Pokoknya setiap hari saya sudah merasa ini karena anak saya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ya. Yang tanggung jawab itu ibunya, benar-benar yang bisa memohonkan dengan Tuhan. Nah, otomatis sudah itu pagi-pagi pokoknya saya Mengontrol. kasih ya, tetap kasih sarapan dulu, sarap dulu. Nanti kalau sudah sarap, obat sudah saya siapkan di situ. Obat saya yang megang, tetap. Jadi kurang sehari saya itu udah tahu. Saya nggak berani dia minum obat sendiri. Itu saya pantau terus sampai sekarang. Seorang ibu yang mendampingi sekarang. Gitu. Ya lama banget lah. Sampai dia tuh sampai sekarang ini sudah 10 tahun lah. Menyandang. Iya. Tapi ya sudah
istrinya sudah sembuh, sudah biasa bisa kerja lagi. Terus nanti mungkin apa capean apa pikiran gitu ya. Terus akhirnya ya kayak Kurang stabil sakit, lagi, kurang gitu. stabil. Tapi ya tetap tak pantau aja. Saya tuh sampai istilahnya bertahun-tahun saya nggak bisa tidur malam. Oh, Saya Sering bangun Jag- sendiri apa gimana? jaga, saya tuh jaga. Kadang saya tuh kan Pendamping. nggak bisa tidur. Kalau bangun itu ya habis minum obat sudah tidur sudah tidur. Kalau sudah tidur baru saya duduk nunggu. Saya khawatir kalau dia tuh sampai keluar. Kalau keluar kan saya khawatir ada apa, Terjadi sesuatu terjadi di apa di jalan. luar gitu. Ya betapa apa ya? Sebetulnya ya merasa berat. Tapi setelah ini dengar-dengar ada panti Martani, Martani, udah langsung segera. Pokoknya kamu, tapi dia itu manut itu waktu itu. mau Kamu ya, mau dirujuk deh dengan itu nanti kesadaran. dikeroyok ya. Gitu. Aduh ngapain Bu aku dikeroyok? Yang penting sekarang kamu harus vaksin dulu. Aduh, iya. Syarat masuknya dulu kan salah satunya harus sudah divaksin. Harus udah itu terus divaksin terus digonceng sama Kamase dibawa sana terus katanya persyaratannya masih kurang. Administratif Itu kan harus kembali ada. lagi ini harus dibetulin dulu. Iya. Oh iya ya udah besok lagi lah kita harus sabar. Yang penting saya tuh selalu memohon adalah istilahnya apa ngurus anak. Saya tuh ya tanggung jawab istilahnya. Jadi pokoknya yang penting kalau sudah persyaratannya sudah lengkap, ayo dibawa sana lagi. Oh, ya, tapi sesuai prosedur. Iya, ada Ya. persyaratan administratif kan yang harus dipenuhi ya untuk mempermudah pelayanan minum obat. sana. Kita kan salah satunya pendampingan minum obat, pendampingan Obat, farmakologi iya. Tetap. apakah kasus Bu Niken ini itu termasuk ODGJ? Dan pengen tahu tuh kita pengen tahu, maaf ODGJ itu apa ya Bu? Oh iya. Jadi kasusnya yang dialami oleh putrinya adalah salah satu dari permasalahan sosial ya, salah satu dari penyandang disabilitas gitu ya. Kalau dulu istrinya cacat gitu ya. Kecacatan kan macam-macam. Nah, ini salah satunya adalah penyandang disabilitas mental, ada cacat netra gitu ya, ada cacat tunarungu wicara, dan ini adalah penderita disabilitas mental, adanya gangguan fungsi mental yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Tadi contohnya harusnya malam kan tidur gitu ya, ternyata dia jalan-jalan misalnya. Terus tadi penyebabnya disebutkan karena depresi, karena di PHK. Jadi tidak menerima. Sebenarnya itu bisa menimpa siapa saja ya. Manusia hidup kan banyak persoalan gitu ya. Salah satunya tadi ketika kita tidak mampu menerima persoalan itu, tidak bisa mengatasinya tadi, kita awal-awalnya tidak bisa tidur gitu ya, pusing, nanti lama-lama depresi, mengurung diri, merenung, terus iya, tidak mau mandi tuh ya. Iya itu. Nah, dan untung Bu Niken itu mempunyai perhatian. Jadi tahu ya, masyarakat kan ada penyandang disabilitas mental dikira gangguan kena setan, dibawa pergi ke dukun, ya di rupiah, bisa operasikan setan. Padahal itu tidak. Nanti ketika habis hartanya, baru mencari di mana sih ya kita bisa menyembuhkan. Oh, ada panti di Martani misalnya. Oh, ada panti di Cedok Legi. Tapi kondisi keluarga kadang-kadang itu sudah habis-habisan gitu. Ada yang ciri-cirinya, gejala-gejala. Iya. Kita langsung harus bawa kemana? Oh ya, jadi yang menyatakan bahwa seseorang itu penderita disabilitas mental adalah dokter jiwa atau psikiater. Jadi bukan tugas kami, bukan tugas saya sebagai pekerja sosial. Kalau saya dokternya sosial gitu. Dokternya sosial. Jadi yang bisa Dokter beneran. iya, dokter psikiater. Dokter juga nggak sembarang dokter, tapi yang boleh menentukan diagnosa bahwa dia penyandang disabilitas mental adalah psikiater. Kalau dulu ke rumah sakit, kemudian diobati. Tapi panti bukan satu-satunya pemecahan sebenarnya. Tadi penerimaan keluarga. Jadi tidak harus dibawa ke panti misalnya. Ketika sudah dibawa ke dokter, kemudian dikasih obat,
kemudian latih kontrol rutin, kemudian stabil, bisa melaksanakan fungsi sosial. Sebenarnya itu, jadi kembali seseorang itu bisa, karena di dalam masyarakat setiap individu punya fungsi-fungsi ya, fungsi sosial tadi. Bisa melaksanakan fungsi sosial kembali, sudah sembuh sebenarnya. Nah, tapi kalau ketika hal itu sudah rutin kontrol kok tidak sembuh, anakku masih mengurung diri misalnya, anakku masih nggak mau minum obat misalnya, boleh dirujuk. Ada panti, tadi ada di Jawa Tengah ada 13, yang 2 ada di Cilacap. Monggo kalau yang perempuan itu di Martani, kemudian yang laki-laki di Jeruk Legi. Bisa didaftarkan, kemudian nanti kami membantu mengobati sosialnya tadi, fungsi sosial, membantu untuk mengembalikan fungsi sosial. Obatnya tetap, ya. Jadi yang bisa memberikan obat secara farmakologi, ya, jadi yang diminum oral itu dokter jiwa, rumah sakit. Jadi pemecahannya atau yang kita lakukan dengan tetap pendekatan medis, kemudian pendekatan sosial dengan tadi penerimaan salah satunya. Kita di panti kita ajak dinamika kelompok, mengenalkan kalau yang menarik diri misalnya, oh kamu ayo, iya bersosialisasi begitu. Dan demikian salah satunya tadi memberikan perhatian terhadap putrinya sendiri, sehingga dan alhamdulillah setelah 1 tahun ya Bung ya, di panti dirawat, kemudian stabil normal karena kontrol. Iya. Saya juga bersyukur sekali adanya panti Martani itu, anak saya jadi bisa sehat lagi. Alhamdulillah. Dan sekarang bisa usaha lagi, mudah-mudahan sampai besok nenek-nenek masih. Alhamdulillah. Tapi saya percaya ya, namanya semua itu istilah manusia tidak tahu apa yang mau dilaksanakan ke depannya kan gitu. Tapi saya yakin, pokoknya kalau ibunya ini benar-benar yakin, saya itu benar-benar tahu jawab. Istilahnya apa? Saya kerjasama istilahnya ya sama panti Martani, keluarga semua saling Anak jadi ada yang lupa, ini ayo badannya udah belum, ini badannya kemana, ini itu Keluarganya yang benar-benar Betulan. peduli dan menerima. Jadi kalau yang kemarin saya sempat dengar dari Pak Kadis, kan Pak Kadis sosial itu sering nongkrong di sini Bu, dan beliau bilang bahwa permasalahan sosial itu sebenarnya itu yang penanganan utamanya adalah di keluarga. Jadi kalau keluarganya menerima dan melayani istilahnya dengan sepenuh hati dari keluarga, kembalikan ke keluarga, itu akan selesai dengan baik. Berarti ini ibu ini contoh ini. panti itu alternatif terakhir, ya. Alternatif terakhir ketika tadi memang benar-benar membutuhkan, kami pekerja sosial bisa membantu. Tapi tadi adalah mengembalikan fungsi sosial. Kadang masyarakat juga masih awam mungkin, bawa ke panti sembuh gitu ya. Tidak. Jadi kita membutuhkan tadi stakeholder pihak yang lain, yang terutama keluarga. Kalau sudah di panti, keluarga juga harus sering nengok, sehingga tidak udah dikeluarkan sering nengok. Kemudian nanti di dalam persyaratan ada kontrak terminasi. Ketika terminasi 1 tahun maksimal, kembali keluarga mau menerima kembali. Misal 1 tahun enggak Bu? Ya. Misal 1 tahun lewat masih belum sembuh? Tadi sembuh dalam tanda kutip seperti apa? Kami pekerja sosial, perubahan sedikit pun itu sudah sembuh. Contohnya misalnya penyandang disabilitas, salah satu contoh yang kelihatan tadi di jalan, nggak mandi tuh, bajunya lusuh ya. Tadi jadi mandi secara normal kita biasa sehari 2 kali lah minimal. Kemudian kalau dia nggak mandi 1 minggu, ciri-ciri gitu ya, salah satu ciri-ciri biasanya. Tapi ketika di panti terus kita ayo kita mandi setiap hari, dia mau mandi sehari 2 kali minimal begitu, itu sudah sembuh bagi kami memandangnya sembuh. Kemudian tadinya nggak mau minum obat, kami dengan terapinya, kami biasanya di petugas panti yang meminumkan obat mendampingi. Jadi resep dokter sehari misalnya 2 kali, terus kemudian kita minumkan misalnya siang dan malam. Ya kita panggil, ayo Mbak ini obatnya Mbak ini. Jadi sudah kita satu-satu sesuai dengan resep dokter kita minum. Sampai kita juga sambil memotivasi bahwa
tetap harus. Jadi nanti ketika terminasi, ketika pulang, kamu harus tetap kontrol ya. Kalau tidak nanti kamu mau selama ini di rumah di panti selamanya, nggak boleh. Ya gitu. Atau Ya, tadi itu. menyatakan ibunya tadi mengatakan lelah capek ya. Biasanya seseorang keluarga yang mempunyai anggota keluarganya penyandang disabilitas, biasanya ada perasaan capek, lelah, kesal, putus asa, pasti ada ketika bertahun-tahun itu. Kami biasanya pekerja sosial, ayo nanti gantian kamu di panti sini biar orang tuamu itu istirahat di rumah, tidak stres tadi yang memikirkan harus mengikuti. Ya minimal setahun lah. Ya. Nanti setelah kamu sudah sembuh dari sini, pulang tadi, ibumu kan sudah fresh lagi untuk mendampingi, melanjutkan. Jadi panti tadi untuk menyiapkan juga keluarga untuk tadi melanjutkan. Salah satunya adalah minum obat. Itu harus tetap rutin. Penerimaan tadi, perhatian. Nah, salah satu fungsi keluarga kan fungsi afektif ya, kasih sayang. Tadi kalau bukan ibunya siapa lagi? Kenapa kita berharap orang lain? Kalau kita keluarga tidak mau. Tapi kadang persoalannya masih ada keluarganya sendiri yang tidak mau menerima. Nanti baru jangan dikembalikan di panti, gitu misalnya. Minta perpanjang lagi. Kalau itu terjadi terus-menerus, yang daftar tunggu kasihan kan kita ada yang ingin masuk karena kuotanya terbatas, 80 misalnya. Ini ada yang mau masuk, ini belum keluar, kan tidak bisa. Kalau ini dipaksa jadi 85, 86, 87, fasilitas iya, jadi nanti melanggar HAM lagi. Jadi tidak memberikan secara kualitas yang baik pelayanan. Jadi tadi yang sudah baik maksimal 1 tahun, 3 bulan boleh pulang. Ketika keluarga, oh ini sudah bagus anakku, pulang jadi boleh diambil. Jadi tidak harus 1 tahun. Saya di 1 tahun itu ya saya setiap bulan pasti datang. Ya itu. Dicengokin. Iya. Saya itu kalau di sana ya nunggu ibu 1 bulan lama banget. Kapan ya ibu datang? Kapan ibu datang kayak gitu. Nah akhirnya saya tuh setiap bulan habis dari rumah sakit, aku pulang ke Mbak jam 3 ambil obat. Nanti paginya saya nunggu nanti siapa yang nganterin saya? Apa anak saya? Apa adik saya kayak gitu? Ayo tolong anterin di sana. Iya, iya bareng sama saya tuh kadang-kadang sama terus musul apa Mbak Dengok ya. Saya mau Di Martani. kayak artis itu jadi teman-temannya Teman-temannya kalau biasanya saya kalau ada datang iya ada keluarga PM-nya datang, suka banget. yang lain juga senang gitu loh. Iya, yang Itu lain termasuk wujud dukungan dari ibu ya, Bu, Iya, untuk dukungan keluarga. Dukungan keluarga itu termasuk wujud dukungan dan support ya. Jadi kayak artis sering datang nggak artis ya, Bu ya. Iya. Terus saya duduk ya di depan itu temannya badannya tuh generik-generik itu saya tuh cerita di situ saya dari sini Bu saya saya temennya daerah asal misalnya bercerita itu oh itu saya terkenal di sana saya kalau datang sana bawa bimbing ibu bapak bimbing ya iya aduh saya nanti minta bener mau ngepoin belimbing gitu. iya itu Sampai mengingatkan juga ya, Bu. iya itu Bu, tapi selama 10 tahun itu pernah nggak sih Bu kayak mungkin merasa capek, lelah, atau putus asa? Kalau pas kayak gitu terus Ibu gimana gitu Bu? ya kalau lagi dia kadang-kadang lagi bantah bilang apa ya gitu ya cuma berdoa saya berdoa biar dia tuh lilih lah, istilahnya nggak emosi ya kalau ya namanya kalau lagi kayak gitu ya saya diamkan aja dia misalnya mau sholat saya nggak paksa monggo yang penting kamu masih sholat waktunya kamu nggak sholat oh, iya Bu itu terus dan tiap malam Terus kemudian pas kembali Bu, kami mau nanya, stigma dari sudut pandang orang lain atau keluarga, lingkungan terdekat, lingkungan dekat rumah, Tetangganya, tetangga gitu, itu gimana? gimana Bu? Apakah dia itu menghindar atau bagaimana? Kita nggak berani pulang dari waktu panti. iya itu ya saya sih sebagai orang tua juga was-was tapi saya tidak boleh ya istilahnya saya jangan jadi saya itu misalnya kayak Mbak Dani Bu saya tuh besok pulang oh iya saya jemput ya iya itu ya saya cuma agak khawatir sedikit jangan-jangan apa Masyarakat ini menolak. masyarakat tahunya enggak ada apa-apa
Berarti sudah paham juga mungkin masyarakat. Bahkan sebenarnya dia tuh Nggak pola ya, istilahnya polanya tuh udah destruktif, udah rusak, Nggak udah ngambek apa. kan Ya, kata-kata paling tipe-tipe yang istilah cerita destruktif. sendiri kadang-kadang. Ya itu cerita kayak gitu, tapi nggak Ngomong sendiri ngomong sendiri. Tapi ya kadang-kadang emosi juga. Tapi ya kalau sudah emosi ya saya diem. Ya pokoknya saya satu lah saya ngomong. Sudah aktif di masyarakat katanya ya Ibu. Oh, sekarang sudah Ikut itu. PKK. Ya, tapi ya istilah sawisma. Udah kembali ke masyarakat normal ya. masyarakat biasa. Kumpul sama ibu-ibu perumahan itu banyak. Berarti menerima ya Bu, lingkungan menerima sekali. Warga dan masyarakat menerima. Berarti. Iya, jadi itu diberi kesempatan kembali. Iya, jadi apa ya namanya dia itu ya istilahnya tidak merasa Oh iya iya iya. tidak merasa Iya nih. ya Enak apa itu ya enggak istilahnya ada orang sakit besuk ya Kayak kegiatan sosial sudah dilakukan. kegiatan apa aja di rumah sampai makanya tak bikinin itu apa namanya apa ada nasi kotak ada bikin tumpeng Seperti ini ya, Bu, ya. iya Yang bakar. terus semuanya Iya, betul. Iya, Kita megang pesen. saya. Kan kesini ya, Bu. Iya. Di sini ya. Kan itu sampai apa ya saya bikinin itu loh apa ya ayam bekakak itu yang digoreng itu utuhan itu kan itu nanti terima pesanan-pesanan gitu loh ya kan dia jadi dia tuh tugasnya apa nyatetin belanjaan harganya berapa yang pasar dia Administratif. tidak pegang adminnya Pelan untuk megang admin charge-nya dulu belanja. ya shopping itu di situ terus akhirnya nanti jam berapa baru diantar ayo mbak diantar ini yang goncengkan mbaknya karena sekarang dia tuh takut naik motor katanya jadi Iya, iya, iya. Tapi kalau di panti itu memang diajari apa mungkin untuk bekal nanti kalau misalkan udah keluar gitu Bu. Oh iya, jadi proses rehabilitasi yang pertama ketika sudah tadi dengan pendekatan medis dulu, jadi kondisi stabil, minum obat, kita akan masuk dalam proses rehabilitasi bimbingan-bimbingan. Bimbingan ADL yaitu bimbingan hidup sehari-hari yang tadi misalnya, oh ini sudah 1 minggu atau 1 bulan, bro anakku nggak mandi misalnya. Nah, iya kita kalau belum bisa mandi sendiri kita mandikan. Ada tugas pramuruki, kemudian lama-lama kita ajari kamu jam segini mandi gitu ya. Kita pakaian biasanya sudah disiapkan. Hari ini pakai jadwal pakai ini, pakaian ini. Kami di panti juga ada jadwal pakaian seragam gitu. Kemudian tadi bimbingan ADL, kemudian ada bimbingan sosial, bimbingan psikososial, bimbingan keagamaan ya. Kemudian baru masuk ke bimbingan vokasional keterampilan. Bimbingan rekreatif juga ada yang punya nyanyi gitu ya, nari, dulu putanya ikut tim tari gitu ya. Iya, jadi punya talenta apa silahkan kita dapat piala sih Bu, dapat piala tentang ya waktu lomba di panti apa Jadi memang rehabilitasinya itu ada beragam gitu ya Bu ya. Fashion show, iya. Oh, ikut fashion show juga malah. Waduh, Kalah nih. 17-an kita hanya ada lomba-lomba atau KSN kita lomba-lomba. Kemudian juga putrinya menjadi ketika di HDI ya di Disabilitas Internasional tahun lalu menjadi itulah untuk memberikan testimoni bagaimana tadi peran keluarga, kemudian peranan panti di dalam mengatasi menangani permasalahan disabilitas mental. Iya. Bu, ini kan tadi kalau dari mungkin tetangganya Bu Niken semuanya welcome gitu ya. Iya, Tapi kan welcome. mungkin daerah-daerah Tidak lain semua. mungkin nggak semua kayak gitu. Nah, mungkin pendekatannya seperti apa ini Bu supaya masyarakat juga ketika mungkin sudah sembuh ini bisa menerima gitu Bu. Baik, jadi salah satu tugas kita adalah memberikan motivasi pada masyarakat. Jadi tidak hanya yang masyarakat luas ya, bahkan yang keluarga dari penerima manfaat itu sendiri ada yang kadang-kadang kan satu desa tanda tangan, besok jangan pulang lagi. Nah, kita jelaskan bahwa mengambil kemerdekaan seseorang itu kan pelanggaran. Jadi setiap orang punya hak, baik itu penderita penyandang disabilitas mental maupun yang mengaku dirinya orang normal, kita berhak untuk hidup normal. Punya sebagai warga negara punya
hak untuk hidup secara normal di masyarakat. Ketika kita mengambil hak itu, hak hidup untuk normal itu diambil, berarti itu kan sebuah pelanggaran ya. Jadi kita memberikan, termasuk pasung itu kan sebenarnya melanggar ya, melanggar HAM, melanggar KUHP karena mengambil hak seseorang untuk hidup, sehingga Jawa Tengah bebas pasung gitu ya. Itu Jawa bebas pasung, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dirujuk ke panti. Dan kita memotivasi tadi di setiap kesempatan kami baik kepada keluarga untuk nantinya suatu saat ketika batas waktu kontrak pelayanan habis ya harus kembali ke masyarakat, baik itu keluarganya, baik itu pemerintah desa setempat, baik itu TKSK-nya, baik itu kemudian kabupaten kota, dinas sosial. Jadi karena syaratnya kan harus ada rekomendasi. Jadi itu tujuannya untuk bahwa ini loh warga kabupaten ini ada penyandang, ini sudah kita rehab, harus kembali lagi. Kalau selamanya semua orang tidak mau menerima kembali, ya panti penuh ya. Panti penuh, iya. Jadi kita memotivasi mereka untuk. Nah, tadi dijelaskan oleh Ibu bagus banget. Tapi saya pengen tanya kepada Bu Nika nih, pelayanan di panti itu apakah sudah baik, optimal, atau bagaimana menurut Bu Nika itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya, ya saya juga merasa bersyukur karena kepada panti dan dengan pendamping-pendampingnya di situ ternyata semua itu pada sayang gitu ya. Jadi ya saya berterima kasih lah istilahnya. Saya merasa tenang di situ. Jadi anak saya di bawah sana, tapi saya tidak pikiran aduh anakku nanti gimana ya, nanti gimana, itu enggak. Yang penting saya kalau mengikuti dokter, jadi yang penting setiap bulan jangan sampai putus obat, terus minum terus. Jadi saya setiap hari itu anak saya belum di panti, tapi saya sudah ngelatih sendiri, saya tuh minumi obat itu. Jadi oh ya, Jadi pas udah di panti, iya, di sana kan ada yang petugasnya. Iya, kami Tapi kalau meminumkan. di rumah sebelum di panti saya petugasnya saya, kayak gitu loh. Jadi apa saja pasti saya bantu. Kalau ya namanya anak kayak gitu kan kadang-kadang kan ya kalau lagi anteng-anteng gitu ya tidur, tapi minum apa tidur. Tapi kadang-kadang kalau sudah bangun ya apa saja dipegang gitu loh. Ya megang lampu, megang air, biasanya kan bolak-balik air lah gitu. Iya. Nah itu ya kadang ya gimana ya kalau nanti dia istilah disinggung ya pasti marahnya apa, emosi, enggak apa-apa ibu, enggak apa-apa ibu, enggak apa-apa, enggak marah. Tapi ya saya sadar ya gimana ya, saya yang salah yang ngomong itu lagi kayak gitu. Kalau saya ikut marah-marah kan berarti saya yang enggak punya tanggung jawab gitu kan. Yang penting ya istilahnya apapun yang dilaksanakan dia tuh saya jaga. Kira-kira yang enggak boleh ya jangan, tapi enggak boleh istilahnya dengan kata-kata yang kasar apa ya itu marah. Berarti kesimpulannya yang dilakukan panti itu sudah sangat baik ya Bu ya, untuk proses penyembuhannya putri Ibu itu sudah baik ya Bu ya. Dan pekerja sosial sangat membantu semua gitu. Tapi kalau misalkan ada saran misalnya biar ini baik lagi buat panti atau ini seperti apa ini Bu? Untuk pantinya sendiri. Apakah ada saran dari Ibu? Ada yang hal-hal yang tidak harusnya saya lakukan atau harus dilakukan. Oh Bu Yuli besok lagi gitu. Oh Mbak Dani dicarikan itu apa menurut? Ya kalau saran dari saya ya semoga istrinya, karena di panti itu kan kaitan dengan pemerintah ya, itu ya yang penting bisa lancar lah istilahnya. Saya tuh sudah menilai itu bagus lah. Ternyata anak saya itu bisa sehat lagi, bisa sembuh. Istilahnya kalau orang sakit sembuh sudah mungkin ya sudah, tapi yang sakit jiwanya istrinya kan harus bagaimana betulin gitu loh, sedikit. Ya sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa
ya sudah memang kayak orang biasa gitu loh ya. Iya. Bu, saya itu mau nanya sama Ibu. Mungkin ada keluarga lain yang mengalami masalah seperti Ibu. Ibu itu berpesannya apa kepada mereka supaya mereka itu bisa nangani dan terinspirasi jadi lebih semangat lagi. Karena saya melihat Bu Niken ini bisa menginspirasi teman-teman Contoh luar semuanya. biasa. Ya, contoh luar biasa. Apa Ibu? Kasih. Jadi saya cuma pesannya sama saudara-saudara kita semua. Yang penting kalau punya anak mengalami seperti saya, itu ya memang satu harus sabar ya, kedua kali harus rutin minum obat, dan saya harus melayani dengan halus itu. Ya pokoknya apa namanya ke dokter itu jangan sampai lupa. Mendampingi Selalu didampingi terus, minum obat didampingi terus. Sabar, nggak boleh marah-marah ya, tetap harus sabar nomor satu. Terus kemudian rutin minum obat dan juga masih didampingi ya, Bu? Iya. Oh, kontrol dan minum obat. Jadi Mbak Deni sih sudah bisa ke rumah sakit sendiri ya. Ya sekarang Sekarang ya, kalau dulu kan masih harus iya. bagi keluarga lain istilahnya yang sedang mengalami hal ini itu memang masalah utama adalah diselesaikan dari keluarga, bisa solusinya dari keluarga yaitu sabar ya Bu. Jadi kuncinya sekarang itu sabar dan melayani dengan setulus hati, karena itu kan bagian dari keluarga sendiri ya Bu ya. Terus kemudian minum obat nggak boleh terlambat dan masih ada pendampingan ternyata. Wah, keren sekali berarti ya. Luar biasa. Jadi Itu kok kayaknya ada yang manggil itu, Bu. ini Mbak Deni Bu dipanggil. Anterin Ibu nggak sampai sampai ke laki kalau ada waktu main sama Mas Deli juga pamit. siap selalu pergi. Oh iya maaf, ini saya mau minumi obat. Iya. Oke. Oh, Ji, siap. Nih, monggo Ibu. Silakan. Wah, berarti memang pelayanan itu memang harus didampingi terus ya. Jadi Selalu yang kami ingatkan bahwa tadi pasca rehabilitasi fungsi keluarga itu sangat penting. Kemudian masyarakat juga kan ada juga yang tidak punya keluarga. Jadi masyarakat di sekitar bisa menjadi keluarganya. Tadi dikatakan Bu Niken harus ada yang mendampingi minum obat, mengingatkan. Boleh melalui posyandu, kader-kader kesehatan, di RT ada, harapan kita ada. Tadi kadang baru 3 bulan, 4 bulan, kok kambuh lagi. Ternyata ketika kita tanya, kenapa kambuh? Oh, dari pulang dari panti sudah bagus. Ternyata tadi tidak ada yang mendampingi minum obat, tidak ada yang mengingatkan minum obat, tidak ada yang mengantar kontrol ke rumah sakit. Oh iya Bu, dari Ibu ini kan sudah melayani. Ada nggak Bu program-program atau kegiatan Ibu yang bisa kita lihat dari sosial media atau apa? iya. Nah, ada medsos ya memang Iya. sudah Pandi iya. Jadi kegiatan-kegiatan kita bisa dilihat di YouTube Bapak Salu Dewanata Cilacap maupun YouTube di RPS Dalam Martani maupun di RPS Jeruk Legi. Bisa mengedukasi, menginspirasi. Iya, bahwa memang disabilitas mental itu juga punya sesuatu yang bisa tampilkan. Kami di Martani, Mbak Doni dan kawan kami punya batik jujur Martani, Mas. Itu jadi produk dari kami yang menjadi ikon adalah batik jujur Martani Cilacap. Jujur. Karena kita hanya menjujur Martani Cilacap. Iya. Dari teman-teman yang ada di disabilitas, penyandang disabilitas yang ada di Panti Martani Cilacap. Oke, bisa nanti kapan itu bisa kita bisa beli ini. Bisa buat seragam. Oh iya. Angkringan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Mbak, sehat, Mbak? Ini siapa ini, Mas? Oh, ada loh Oh, iya. Ini Pak bantu ya. Iya. Nomor satu apa? Ada minuman apa sih ini? ada teh, onje. Bapak kopi pahit. Alhamdulillah Pak, ada adik dari kampung sambil nunggu dapat pekerjaan, jadi bantu saya Bapak. Alhamdulillah. Bisa meringankan Mas ya. Iya, Bapak. Ya, ya. Lagi ada program apa ini? Tumben ini. Kayak serius banget.
Ngobrol-ngobrol Bapak. Tadi ketika banyak pertanyaan Bapak, saya banyak bertanya dengan Ibu. Ternyata Ibu ini proper atau ahli dalam Texas ini dalam menangani ODGJ Bapak. Jadi tadi tanya itu disabilitas mental. Jadi kebetulan pas Bapak ada di sini nih. Jadi gayung bersambut Bapak ini. Boleh saya bertanya sama Bapak nih ya? Upaya Bapak atau upaya pemerintah yang dilakukan untuk menangani ini bagaimana sih Bapak? Jadi untuk DGJ memang Jawa Tengah semakin tahun kok semakin tambah terus. Meningkat Bapak. Iya. Jadi kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah ODGJ yang ada di Jawa Tengah. Kami bekerja sama lintas sektor dengan dinas kesehatan, dengan dinas-dinas terkait, kemudian dengan rumah sakit juga kami kerjasama. Karena memang permasalahan sosial ini khususnya disabilitas mental tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja, oleh panti saja, karena memang harus terintegrasi dengan teman-teman OPD lain biar memang memberikan pelayanan yang sama terhadap DGJ khususnya yang disabilitas mental Bu ya. Tapi ini kan kayaknya tuh banyak gitu ya Pak ya. Saya lihat tadi banyak juga yang agak ngamuk-ngamuk. Sebenarnya kalau untuk fasilitas penanganan ODGJ di Jawa Tengah ini ada berapa banyak ini Pak? Jadi kami punya panti 13 ya Bu ya. 13 panti yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah kami sudah yang direhabilitasi sosial, di rehab itu ada sekitar 1.200-an orang. Tapi alhamdulillah teman-teman dari swasta juga alhamdulillah ikut bareng-bareng kerjasama dengan kita. Mereka juga ada menangani panti atau menangani teman-teman saudara-saudara kita yang dalam kondisi disabilitas mental. Ada sekitar 1.945 orang yang ditangani oleh sekitar 45 panti swasta LKS. Semua Bapak Iya. tadi itu berarti Disabilitas mental semua, ya, karena memang kami tidak mampu kalau seandainya harus menangani itu semua, karena pemerintah baru punya 13 panti yang ada di Jawa Tengah. Ya. ada nanti terkait dengan penolakan. Ini kan ada stigma Pak yang terjadi dari masyarakat. Dampak atau stigmanya itu penolakan bagaimana sih Bapak menurut Bapak? Ya, jadi memang ketika ada warga kita yang kondisinya disabilitas mental, memang kalau seandainya kondisinya belum bisa direhab, artinya mungkin masih tadi yang sampaikan oleh Mbaknya itu masih ngamuk-ngamuk, masih di jalanan, itu perlu kita istilahnya diperiksakan dulu di rumah sakit. Tempat ini untuk pelayanan medis ya, terutama untuk kalau misalkan di jenengan di mana? Di Cilacap ya. Kalau Cilacap mungkin kerjasama dengan Margono, ya, jadi nanti diadu dulu sementara secara medis. Rehab secara medis dulu beberapa hari, kemudian kalau memang nanti sudah agak mendingan direhab di kami. Nah, yang jadi masalah ketika mereka sudah sembuh. Pelayanan itu. Sebenarnya kan orang-orang disabilitas mental kan sebenarnya kalau sudah sehat kemudian dikembalikan ke masyarakat mestinya punya hak yang sama dengan orang normal. Iya. Cuma yang jadi masalah ketika dikembalikan kepada masyarakat, kepada keluarga, bahkan RT RW aja ada di sekolah. Ya. Ada pemahaman yang sama masyarakat dengan teman-teman yang di bawah. Iya, sebenarnya kalau mereka sudah sehat kembali ke masyarakat, yang penting dari keluarganya ada dukungan, ada support. Mereka diberikan obat rutin, karena itu kan sakit saraf. Kalau sakit saraf kan obatnya sampai dia meninggal itu ketergantungan terhadap obat itu. Kalau dia misalkan 5 hari saja tidak dikasih obat ya kambuh lagi. Tidak stabil lagi. Seru Bapak. Jadi sambil ngobrol. Monggo Bapak di nanti Ibu monggo silakan Bu, ini ada bihun atau serabi. Serabinya enak Bu, karena ini kita di serabi angkringan. Itu apa ini rasanya enak banget ini. Terus saya yang buat menjadi. Oh itu ya. Yang buat manis ya. Iya. Ini ada apa namanya bakwan ini. Siap Pak. Jadi kita tergantungan sama gorengan sama Pak. Tapi tergantungan sama obat, kita tergantungan sama bakwan. Kalau pagi hari sama ngopi ya Pak ya. Mantap kita ngomongin. Siap. Ya. Tapi kan tadi katanya masyarakat ini peranannya penting gitu ya Pak. Cuma kan kita kalau sebagai masyarakat itu kan
ketakutan itu pasti masih ada gitu ya Pak. Apalagi tadi katanya kalau nggak minum obat bisa kambuh lagi. Terus kita ini harus bagaimana gitu? Ya, jadi saya harapkan sih masyarakat menerima mereka kalau seandainya kondisi sudah sehat, menerima dengan sebagaimana layaknya manusia yang normal lah. Kemudian kalau bisa ya mereka diajak sosialisasi, Diberi kesempatan kesempatan untuk untuk normal. berkarya. Misalkan dia ke Punya musola, ke talenta, masjid, punya. itu diberikan aktivitas. Jadi apalagi kalau semuanya punya kemampuan apa ya Bu ya, misalkan dia punya keahlian, misalkan dagang apa ya kita fasilitasi. Dan alhamdulillah kan pemerintah alhamdulillah setelah mereka direhabkan, setelah selesai purnabina kita beri stimulan. Misalkan dia mau misalkan mau peternak ayam, kami kasih modal. Berdagang kayak gitu boleh, nggak masalah. Dibantu sampai Iya, karena mereka ya pengennya ya mereka pengen hidup mandiri. Cuman yang jadi masalah itu keluarga kadang belum bisa menerima, masyarakat kadang-kadang belum bisa menerima karena kekhawatiran Masih trauma. Sebenarnya kalau sudah sembuh, sudah sehat, bisa kembali normal, nggak masalah. Berarti memang bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Menurut Ibu sama Bu dalam arti ini Ibu tangani tadi itu proses pengembalian tadi itu. Iya, jadi dalam pekerjaan sosial, dalam pelayanan panti kan ada namanya satu prosedur terminasi. Jadi pemutusan kontrak atau pelayanan. Jika itu tidak dilaksanakan, panti akan penuh. Penuh dalam tanda kutip stagnan. Jadi hanya itu yang ditangani. Sementara tadi sudah disebutkan bahwa penyandang disabilitas itu semakin meningkat, sehingga kita kuota terbatas di dalam panti seperti di Cilacap misalnya. Itu hanya 80 untuk wanita dan 50 untuk pria. Itu kuotanya full ya Bu? Iya, full. Daftar tunggunya bersama dengan kuota. Nah, kalau tidak ada yang determinasi atau tidak mau menerima kembali, yang daftar tunggu itu kan tidak akan masuk, ya, tidak bisa kita layani. Sementara ini sudah stabil, sudah bisa hidup normal, sembuh dalam tanda kutip itu kan tadi setiap perubahan sedikit pun bagi kami itu sebenarnya itu sudah sembuh. Hanya kadang masyarakat menginginkan lebih gitu. Jadi mereka menginginkan sama dengan saya atau sama dengan keluarga. Iya, tapi kan mereka juga punya keterbatasan, tapi juga mungkin akan punya kelebihan juga sih sebenarnya. Nah itu, jadi kalau terjadi penolakan tidak mau menerima kembali, tadi kalau di panti sendiri akan tidak bisa untuk melayani yang lain gitu ya. Kemudian juga bagi penderita sendiri, penyandang ya dengan ditolak berarti semakin tidak akan cepat sembuh gitu. Kalau mereka sudah sembuh terus kemudian nggak dipulangkan atau diterminasi juga mereka kan jenuh juga. Iya, jenuh kan. Mereka juga pengennya berekspresi kan, Iya. pengen Pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Apalagi ada yang punya anak, istri dan sebagainya. Iya. Jadi yang penting itu intinya Jadi bareng-bareng dengan keluarga, menerima, dengan masyarakat, dengan elemen masyarakat yang ada di kampungnya, di desanya untuk bisa menerima mereka. memberi kesempatan. Iya, memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa berkarya. Dan sembuh, insya Allah sembuh. Kalau sudah kembali lagi, sudah direhab di tempat kami, kondisi sudah sehat, obatnya terjamin rutin. Kemudian kami teman-teman Texas juga ikut dampingi juga. Nah, Anda lah kalau seandainya walaupun sudah determinasi, kami juga masih ada pendampingan di luar panti. Mungkin kalau kesulitan juga masih kita dampingi misalnya dalam hal mobilitas, bareng-bareng. Jadi masyarakat kita yang dekat dengan panti kita tetap ajak bersama untuk rumah sakit. Kita ajak, kita layani. Nanti dikembalikan lagi ke keluarga. Artinya kita terbolehkan bersama-sama dengan para penerima manfaat yang masih di panti. Kaitan dengan hal yang tadi nih Bapak, kaitan sama fasilitas penuh atau bagaimana itu kondisi panti yang pemerintah punya itu bagaimana coba? Penuh atau proper atau saat ini kondisinya memang overload ya Bu ya, dikatakan. Jadi hampir panti yang 13 panti disabilitas mental yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang dimiliki Pemprov Jawa Tengah ini, semuanya sudah full semuanya. Bahkan tadi disampaikan ada daftar tunggu kayak haji. Jadi nanti ini yang sudah pasca bina berapa orang, misalkan 5 orang atau 10 orang. Ini masuk yang 5 lagi dengan urutan yang teratas. Ya, karena di luar masih mengantri yang pengen masuk, yang belum yang pengen direhab.
Dan tapi ya kondisi di dalam hal ini pelayanan di panti ya saya kira untuk di Provinsi Jawa Tengah pantinya sudah cukup lumayan ya, meskipun ya sana sini masih ada kekurangannya, tapi alhamdulillah kita masih bisa nangani dengan baik. Dan alhamdulillah lagi teman-teman dari swasta ada ormas-ormas itu juga ikut membuka atau membuka untuk layanan untuk teman-teman kita yang disabilitas mental. Ada sinergi dengan bidang-bidang lain. Iya, dari terus dengan swasta juga mereka membuka hampir sekitar 2.000-an orang yang diambil oleh swasta. Ada yang satu panti swasta ngambil 50 orang, ada yang 30 orang dan sebagainya. Pak, maaf terkait dengan sinergi tadi itu MUU kan atau bagaimana Pak antara pemerintah dengan stakeholder sektoral itu apakah dengan MUU atau dengan apa? Ya, kita sudah komitmen bareng-bareng dengan OPD yang lain sudah punya komitmen bareng-bareng bagaimana caranya untuk memberikan standar pelayanan minimal kepada mereka ya Bu ya. Jadi tidak ada yang namanya ada orang dari panti yang disabilitas mental kemudian pas kambuh kemudian ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas terus ditolak. Alhamdulillah. Jadi artinya kita tetap bersinergi dengan baik, mereka juga menerima dan juga setiap minggu dari puskesmas juga ngontrol kepada mereka. Jadi itu sudah komitmen bareng-bareng. Iya. Jadi dari bawah sampai dengan bawah sampai dengan Ikatan diri. Ya, baru betul. Jadi tidak ada kendala Pak. Ya alhamdulillah sementara ini tidak ada kendala. Cuman ya kendalanya tadi masih ada banyak yang waiting list. Pengen kita pengen panti lagi panti yang khusus disabilitas mental. Tapi yang jadi masalah SDM-nya kita kurang. Kemudian fasilitas infrastrukturnya juga tidak ada. Dengan kalau mau mendaftar segi Texas, Iya. Dari yang tadi kita mendengarkan penjelasan Bapak yang sangat baik Pak, dan sangat membangun Pak, untuk edukasi teman-teman yang menonton acara angkringan Sapi Angkringan ini Mojok Sarung di sini Bapak, itu harapan pemerintah terhadap masyarakat, utama kaitannya dengan kepedulian terhadap lingkungan tadi, Bapak. Peran aktif, peduli, support positif bagi keluarga dan lingkungan itu bagaimana, Bapak? Ya, jadi saya harapkan masyarakat jangan menstigma kepada orang-orang yang disabilitas mental, penyandang disabilitas mental, kemudian setelah sembuh kemudian selamanya akan jadi disabilitas mental terus, artinya dia jadi orang gila terus, itu tidak. Kita berupaya pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten kota untuk bersinergi bareng-bareng untuk mengupayakan biar mereka yang kondisinya saat ini dalam kondisi jadi penyandang disabilitas mental agar bisa sembuh, kemudian bisa kembali lagi kepada masyarakat. Catatannya tadi, kalau sudah dikembalikan pada masyarakat, keluarga bisa menerima, elemen masyarakat yang ada di dalam RT, RW, kemudian lingkungan sekitar berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berkarya. Kami insya Allah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya merehabilitasi saja, tapi ketika nanti dia pasca bina, kami tetap akan memberikan bantuan berupa stimulus modal, kemudian pendampingan dari teman-teman Peksos untuk mendampingi dan memantau fasilitasi. Bahkan kita kan sudah ketika ada orang kayak gitu bisa antar jemput, kemudian dijemput, kemudian nanti kalau sudah sehat diantar sampai sebegitunya. Dan kalau seandainya memang mereka berkeinginan untuk bisa mandiri, kami berikan modal stimulan meskipun tidak banyak. Luar biasa. Kriterianya itu dari yang ini sampai sembuh kemudian diberi modal. Iya. Nikmat sekali ya. Anda pengen nggak sih? Pak, Iya. Saya sangat salut sekali dengan teman-teman Peksos ini, melayani sampai dengan menjemput, kemudian orang dari pemerintah sendiri setelah istilahnya kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga, mereka bahagia masih dikasih stimulan. Kalau butuh tenaga lagi boleh. Saya rekomendasi gitu. Dan untuk ini ikut terlibat dalam berjalan. Sebenarnya saya satu modal gitu yang sudah direhab kan
kita rekomendasikan, oh di sini punya butuh tenaga. Iya, kan itu sama saya. Iya, itu kan memberi kesempatan kepada mereka untuk berkarya. Iya, iya, Bagus sekali. iya. Kan salah satu juga proses rehabilitasi begitu. Jadi mengenalkan kepada pemilik modal ini loh. Iya, iya, Nggak usah takut. iya. Karena kalau seandainya mereka tidak diajak bersosialisasi dengan masyarakat, ya akan kambuh lagi. Iya. Ketika dia Kegiatan. menyendiri terus, tidak pernah diajak bersosialisasi dengan lingkungan, tidak punya aktivitas kegiatan hari-hari, ya otomatis Iya. ya sakitnya kambuh lagi. Makanya kita perlu mengedukasi kepada masyarakat dan juga keluarga yang punya keluarga disabilitas mental. Ketika sudah sembuh, sudah direhab, tolonglah mereka diterima dengan sebaik-baiknya, dan lingkungan sekitar juga ikut mensupport, ikut mendukung agar mereka bisa kembali lagi sebagaimana manusia normal untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Alhamdulillah Pak, matur Iya. nuwun sangat Iya. informasinya itu luar biasa Iya. sekali yang kamu terima, kamu dapat hari ini. Iya. Ternyata kita sebagai masyarakat itu juga harus lebih peduli dengan mereka ya, teman-teman kita ini. Nah, sekarang saya jadi lebih tahu harus bagaimana tuh untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, menolong saudara-saudara kita Iya. yang mohon maaf ODGJ Iya. itu. Dan pasti peranan kita itu sebagai masyarakat harus positif, membantu dan apa deh? Tentang Iya. Memberi kesempatan. Selamat ya. Iya. Bisa langsung. Iya. Iya, memang peran utamanya dari keluarga ya. Iya. Iya. Kita bisa jadi menolong untuk masa depan teman-teman kita ke mereka itu kembali normal. Betul, betul. Jadi Ya. terima kasih sekali Pak. Ya. Wah, Ya. informasinya Ibu, terima kasih Ya. informasinya. Sama-sama. So, Mas Joy, dilanjut aja. Saya juga ada acara lain. Siap-siap, Ya, Pak. obrolan ini sangat-sangat menarik. Yang jelas kita mencoba untuk memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada masyarakat biar mereka juga mengerti bahwa semuanya kita sama, diberikan kesempatan yang sama. Yang asalnya sakit terus sudah sembuh, tolonglah bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Ya.